betapa besarnya manfaat air berada di tempat amphibian seperti ini kawan, untuk tanaman hias kita di pot. Kita selalu rutin menyiram tanaman dari air tempat amphibian agar tanaman kita di dalam pot, walaupun tanaman bunga, tanaman kaladium, dengan media tanam tanah, akhirnya media tanam yang berada dalam pot ini akan sangat gembur kawan. Selain Bang Gus sering memberikan sharing bahwa kita juga menggunakan teknik pemupukan hijau daun tumbuhan lumut, karena di dalam amphibian ini kawan, ketika kita sering-sering membersihkan airnya, otomatis banyak mengandung lumut-lumut air. Jadi betapa besar manfaatnya teknik amphibian. Selain kita bisa menyimpan untuk ikan-ikan agar ikan-ikan bertahan hidup, seperti ikan lele, terserah sahabat semuanya, ikan yang mana yang mau sahabat rawat di dalam teknik amphibian ini. Tetapi juga manfaat air untuk tanaman hias di pot. Jadi Bang Gus akan memberikan sharing sekaligus bukti bahwa ketika kita menggunakan teknik penyiraman bekas amphibian yang sudah ada tanamannya sente, juga kita merawat ikan-ikan di dalamnya, sangat baik sekali untuk tanaman di dalam pot, karena tanaman dengan media tanam tanah di dalam pot dengan kombinasi pupuk hijau daun tanah di dalam media pot akan sangat gembur kawan. Kita simak bersama-sama kawan, semoga sharing Bang Gus yang selalu Bang Gus sharingkan kembali setiap ada perkembangan baru. Jadi kita tidak langsung memberikan teknik itu dalam 1 jam atau 2 jam. Tentu kita membutuhkan waktu, ketekunan dan ketelatenan. Dengan senang hati kita melakukannya dan kita memberikan sharing juga. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang telah menyimak unggahan video Bang Gus. Semoga kita sama-sama belajar dan sama-sama untuk saling memberi manfaat. Kita simak bersama kawan bagaimana tingkat kesuburan kegemburan media tanam tanah di pot untuk tanaman kaladium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabatku semuanya, kita simak seperti ini. Ini jenis tanaman sente hitam kawan, bukan sekedar kita tanam di dalam pot, tetapi kita keluarkan umbi sente bercabang seperti ini. Bang Gus sering memberikan teknik bagaimana umbi itu di atas media tanam pot itu bisa mengeluarkan anakan umbi baru seperti ini kawan, baik itu sente hijau atau sente hitam. Tentu tingkat kesuburan tanah, karena Bang Gus menggunakan media tanam tanah, itu kita perhitungkan, akhirnya membuat tanaman kita seperti ini. Jadi mengeluarkan calon anakan cabang baru di atas media tanam. Agar sharing Bang Gus jelas kawan, ini satu pot tanaman sente sudah bercabang. Kita cek media tanamnya dengan kita rawat, kita siram dengan air yang berasal dari amphibian seperti ini, dan kita rutin melakukannya. Tentu memicu kesuburan agar teknik kita membuat tanaman sente bercabang di atas media tanam seperti ini juga memicu tingkat keberhasilannya akan lebih cepat. Kita simak bersama-sama dan kita angkat sedikit kawan nantinya ini agar ini jelas. Ya, kita ganjal seperti ini agar ini jelas.
kita angkat kawan. Kita dekatkan kamera kawan. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk tanaman umbi seperti ini kawan, yaitu jenis kaladium, Bangkus menggunakan media tanam itu media tanam tanah full kawan. Jadi Bangkus sering dari pelepah-pelepah daun-daun yang sudah tidak terpakai, Bangkus taruh seperti ini yang mengakibatkan tanaman ini sangat gembur. Jadi kita sudah nampak jelas kawan, jadi ini gemburnya itu bukan karena Bangkus siangi atau Bangkus bolak-balik tanahnya, tidak, memang asli seperti ini kawan. Dan ini pertanda walaupun tanaman umbi, mikroba tanah, cacing tanah itu bereaktif aktif di sini, mengakibatkan tanaman ini sangat subur kawan. Nah, efek dari kesuburan tanaman ini tentu kita akan lebih mudah mengeluarkan tanaman umbi sente bercabang di atas media tanam. Nah, ini juga perlu di samping teknik pemberuntusan yang Bangkus sharingkan seperti ini. Jadi mudahnya ketika media tanam tanah dan tingkat kesuburannya terjamin, itu akan mudah sekali mengeluarkan anak-anakan baru, tidak harus melalui akar yang menjulur, tetapi di atas media tanam seperti ini dengan lahan pot yang tidak terlalu besar akan mudah mengeluarkan anakan umbi sente bercabang. Jadi tanaman yang kelihatannya seperti terbuat dari selain bahan tanah, ini tanah murni karena Bangkus kombinasi dengan siraman air dari teknik amfibi plant yang dari sini kawan. Kemudian Bangkus kolaborasi dengan pupuk hijau daun, juga tumbuhan lumut air. Tumbuhan ini sendiri di saat punya pelepah yang sudah tua, Bangkus pendam taruh di sampingnya. Tanahnya seperti ini. Nah, ini nampak sekali tingkat kesuburannya terjamin pada tanaman ini, sehingga tanaman ini mudah sekali mengeluarkan anakan cabang umbi di atas media tanam seperti ini kawan. Jadi tidak sekedar kita menanam umbi, cuma umbi saja di dalam pot, sebab tekad kita menjadikan umbi sente itu tanaman hias yang cantik di pot. Tentu dengan kita merekayasa agar berhasil menjadi tanaman umbi sente bercabang, itu akan lebih indah. Tanahnya sangat gembur sob, jadi ini memicu pertumbuhan umbi sente untuk kita rekayasa menjadi umbi sente bercabang. Karena tanah yang sangat gembur seperti ini tentu memicu segala-galanya, nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ini. Sambil main-main guys. Nah, ini ikannya kita buat main-main guys, biar nampak. Nah, seperti ini. Nah, ini ikannya kita buat main-main. Jadi Bangkus punya inisiatif bahwa tanaman amfibi plant yang Bangkus maksud, Bangkus ingin buktikan kawan. Sebenarnya sente, tanaman sente, baik itu sente hitam atau sente hijau, itu bisa kita menggunakan media tanam tanah, bisa media tanam pasir, bisa kerikil-kerikil, juga bisa air. Contohnya seperti ini kawan. Ini Bangkus hanya menggunakan media tanam kerikil dan air. Sampai saat ini waktunya sudah agak begitu lama tapi mampu bertahan hidup. Nah, bawahnya Bangkus teknik seperti ini. Ini bisa untuk menyimpan ikan-ikan segar, ikan lele. Sebelum kita masak, kalau kita membeli banyak bisa kita simpan dulu. Nah, manfaat dari air ini bisa kita manfaatkan untuk siram-siram tanaman bunga atau tanaman yang berakar tunggang.
yang akhirnya menjadikan tanaman kita itu sangat gembur dan subur. Dan tentu teknik ini kawan itu tidak serta-merta 1 hari, 1 bulan, 2 bulan berhasil. Tentu kita itu harus sabar untuk melakukannya. Akhirnya kita akan mempunyai tanaman di dalam pot dengan alami media tanam yang betul-betul dari bahan yang alami, yang kita tidak menggunakan teknik-teknik kimia dan lain-lain. Dan tanaman kita akan selalu sehat untuk tanaman di pot. Contohnya seperti sharing bagus barusan kawan seperti ini. Ketika kita memicu tanaman kita dengan tingkat kesuburan media tanam tanah, tentu tanaman kita subur sehingga berhasil memunculkan anakan umbi sente di atas media tanam seperti ini. Karena ini adalah tanaman jenis kaladium dan kita tidak puas cuma menaruh saja di pot, harus kita buat lebih cantik, kita rekayasa menjadi umbi sente bercabang. Tentu hal-hal seperti media tanam sangat kita perhitungkan tingkat kesuburannya dengan cara alami. Baiklah sahabatku, semoga sharing bagus ini bermanfaat. Kita selalu semangat walaupun di lahan sempit jadi bagus. Sekali lagi manfaat dari tanaman amphibian, karena sebut amphibian tanaman juga bisa hidup di air kawan. Sudah bagus buktikan manfaat airnya juga fungsi tempat ini. Semoga bermanfaat kawan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.